Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kami harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan lawatan kasih, penyertaan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Amin. Hari ini tanggal 10 Maret tahun 2022, saya Pendeta Yufri akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 2 sampai dengan 12. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus, saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menuntun kami dalam kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 2 sampai dengan 12 di bawah perikop kebenaran yang sejati. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tantangan terberat gereja di segala zaman adalah penganiayaan, kesesatan, keduniawian, serta perpecahan. Dalam nas kita hari ini, Rasul Paulus menceritakan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Filipi, yaitu ada pengajar-pengajar dan ajaran-ajaran sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat. Ajaran tersebut yaitu mengenai orang Kristen yang juga harus melakukan sunat dan mentaati Taurat jika ingin selamat.
Artinya, percaya kepada Yesus saja belum cukup. Harus ada tambahan lain agar cukup selamat dan berkenan bagi Allah. Para penyesat ini disebut oleh Rasul Paulus sebagai anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, atau penyunat palsu. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dulu seperti itu, mengira bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan tindakan-tindakan lahiriah. Dan ia juga sangat bangga akan status dirinya yang adalah orang Israel asli secara keturunan lahiriah, serta diajar Taurat dengan teliti oleh Gamaliel. Dan oleh karena itu, ia melihat orang Kristen pada saat itu adalah sesat dan harus ditangkap. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ia menyatakan bahwa ternyata ia keliru setelah ia berjumpa dengan Yesus. Akhirnya ia mengerti dan memahami, hanya percaya kepada Yesuslah kita selamat, bukan karena perbuatan-perbuatan lahiriah. Dan yang dahulu ia bangga-banggakan tentang siapa dia, bagaimana dia. Ternyata saudara-saudara, setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia melihat itu semua adalah sampah yang tidak membuat ia dapat selamat dan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, masa kini banyak juga kita yang tersesat, atau karena tidak tahu sehingga merasa percaya kepada Yesus saja tidak cukup dalam menjalani hidup di dunia ini. Kita masih perlu tambah, artinya ilmu magis, jimat, mantra, atau hikmat dunia, atau kuasa lain agar selamat dan diberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus adalah cukup dan sempurna. Kita tidak perlu lagi menambah dengan kuasa atau kekuatan lain agar kita selamat dan berhasil. Justru apabila kita melakukan hal tersebut, maka hal tersebut adalah kekejian bagi Tuhan. Alkitab menyatakan bagi kita sebagai orang percaya, yaitu dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudara, mari kita lakukan segala sesuatu dalam nama dan iman kepada Tuhan Yesus. Itu cukup dan sempurna. Jangan engkau justru menaruh dan mencampur iman, kepercayaan lain dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sebab itu akan menjadi tuba yang meracuni dan menghancurkan hidupmu. Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang tidak ingin dipersekutukan dengan kuasa lain. Ia akan membalasnya, yaitu kepada orang-orang yang demikian. Namun ia akan menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi dan berpegang kepada ketetapannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas sabda firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya itu semua tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa bagi setiap
saudara-saudara yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kiranya senantiasa diberkati di dalam segenap tugas, kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka semua senantiasa dalam jamahan lawatan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan pada saat ini. Kami juga ingin berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya berkenan memberkati, memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Demikian juga biarlah dalam sakit penyakit tersebut, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tidak jatuh dalam keputusasaan atau ketakutan atas sakit penyakit itu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menjaga dan merawat. Biarlah kiranya diberikan kekuatan kesabaran dan iman, sehingga mereka boleh kiranya menghadapi itu semua di dalam kekuatan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati tenaga medis, dokter, perawat, bahkan obat-obatan yang diberikan dan dikonsumsi. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa bagi mereka yang berbeban berat. Biarlah kiranya diberikan jalan keluar dan kelegaan. Tuhan menolong mereka menghadapi segenap persoalan dan pergumulan. Dan bahkan biarlah mereka berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan persoalan mereka. Demikian juga kami berdoa bagi yang berduka cita dan yang bersedih. Tuhan kiranya memberikan penghiburan, damai sejahtera, kekuatan dan kesabaran. Tuhan kiranya menghapus air mata mereka dan mengokohkan langkah hidup mereka. Demikian juga bagi yang mengalami kepahitan, kekecewaan, perseteruan, pertengkaran, amarah. Kami mohon Tuhan mengajar kami untuk dapat orang yang bersalah kepada kami. Kami juga berdoa bagi yang tersesat, biarlah kiranya Tuhan membawa mereka pulang kembali, merampas mereka dari kegelapan. Yang berkekurangan diberikan kecukupan, ketabahan dan kesabaran dalam menjalani situasi atau kesulitan yang dialami, dan kiranya berserah kepada Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga saat ini berdoa untuk jemaat gereja Tuhan. Terkhusus saat ini kami berdoa untuk Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort dan jemaat, agar tetap setia, kuat dalam tugas dan pelayanan. Kami berdoa untuk jemaat Itohonyi di Tumbang Bahan, agar kasih Tuhan juga memampukan mereka dalam menjalankan tugas dan pelayanan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Jemaat kiranya dibangun dalam iman pengharapan, hidup dalam apa yang Tuhan inginkan. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati program penata layanan yang ada di sana. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati para pekerja yang ada di sana. Baik itu ibu pendeta, panatua, diakon, biar kiranya dalam setiap tugas dan pelayanan serta kehidupan mereka, kasih Tuhan melingkupi dan menaungi mereka. Jauhkanlah kiranya jemaat ini Tuhan dari pertengkaran, perselisihan dan perpecahan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.